Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Informatika 4. Nama saya Ahmad Baitul Husain. Nama saya Safra Sabil Aziz. Kami berdua akan mempresentasikan hasil proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Informatika 4. Pada kesempatan kali ini, kami membuat video tutorial membuat Tetris. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan web MIT aplikasi Inventor untuk membuat programnya, dan juga aplikasi bernama MIT AI Companion untuk penguji setelah selesai melakukan programming. Sebelum masuk ke proses pemrogramannya, jangan lupa download aplikasi MIT AI 2 Companion di Play Store. Setelah itu, masuk ke web appinspector.mit.edu di browser laptop kalian. Setelahnya, jangan lupa untuk login untuk memulai web ini. Di sini setelah login, kalian bisa klik Create Apps, karena di sini saya sudah login, maka akan langsung mendapatkan tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan memulai programnya. Oke, ini untuk menu utama dari MIT App Inventor ya. Oke, kali ini kita akan membuat project yang akan kelompok kami buat itu game Tetris. Oke, kita buat dulu new project. Namanya kita buat saja tutorial Tetris. Oke. Nah, kenal sama ya. Oke, selanjutnya kita hias dulu nih. Atau kita untuk bagian-bagiannya ada bagian pertama tuh kayak menu utama atau start game. Untuk bagian kedua tuh isi game ya, isi game dari Tetrisnya. Bagian ketiga tuh bagian score atau bagian game over. Oke, pertama kita layout, kita masukkan vertical arrangement. Kita fill parent, tingginya lebar ya. Oke, kita masukkan button. Oke, kita atur dulu. Ini untuk backgroundnya bebas, saya pilihnya dark gray. Ini font bold, background colornya warna biru, font size nya 25 agar kelihatan. Selanjutnya shape nya round agar lebih bagus. Yang terpenting tulisannya start game. Untuk text colornya warna putih ya, biar kelihatan deh. Oke, sudah. Setelah itu kita akan memasukkan bagian ini juga penting karena ini untuk menjalankan Tetrisnya, yaitu di bagian import extension. Jadi fungsi dari extension itu untuk menambah fitur-fitur baru yang nggak ada di MIT App Inventor ini. Jadi kalau misalkan kita mau buat Tetris, itu kita bisa tambahkan fiturnya atau kita import dari Google atau dari web. Nih, karena ini saya sudah nemu dari Google untuk membuat Tetrisnya. Ini dia linknya, Tetris 23AX yang ini. Ini sudah saya download. Oke, kita import dulu, pilih file. Ini dia, kita open, kita import. Oke, setelah itu kita pindahkan ke sini. Nah, kita enable musik aja. Nah, setelah itu bagian pertama sudah selesai, kita lanjut ke bagian kedua. Oke, untuk bagian kedua ini agak panjang ya, soalnya inti dari permainannya dari game Tetris ini. Oke, pertama-tama kita vertical arrangement ini kita invisible dulu, kita masukkan layout yang vertical arrangement. Kita fill parent, ini juga sama, kita masukkan horizontal arrangement 3 tuh 2 dan juga 3. Ini kita widthnya atau lebarnya kita fill parent, ini juga sama, ini 3.
Oke, ini untuk bagian tengahnya itu bagian game Tetris atau bagian Tetrisnya turun ya. Itu kita fullin juga tinggi ya. Untuk bagian bawahnya ini itu pengaturan atau untuk ngarah-ngarah ini ada left atau untuk dorong ke kiri, bottom rot atau rotasi balok-baloknya juga, dan juga ada yang untuk dorong baloknya ke kanan. Oke, kita ke user interface, button 1, kita tulis left, kita font saya kecilin aja, nggak usah gede-gede. Font bold, backgroundnya warna orange lah ya. Itu text colornya warna lagi warna putih. Oke, setelah itu kita tambahin label. Oke, jadi fungsi untuk label ini sebenarnya nggak ada, cuman untuk mengasih jarak aja biar rapi. Nih, jadi kita kasih ini 2% aja. Oke, selanjutnya kita button lagi. Button kita tulis di sini rotate. Atau font bold. Background color, oh ya tadi warna orange ya. Orange, warna putih. Ini kita kasih lagi jarak. Kita hapus 2%. Oke, tambahin lagi bottom atau bagian ke bawah ini biar lebih cepat. Orange, colornya warna putih ya, kita font boldin juga. Tambahin lagi label. Kosongin bitnya ini button salah. Right. Font bold, background color warna orange, text colornya warna putih. Oke, untuk supaya bisa di tengah, kita ke vertical arrangement, kita center 3, center 2, nah tengah-tengah jadi. Oke, ini backgroundnya juga kita kasih dark gray. Oke, dah. Untuk yang ini bagian atasnya, paling atasnya kita hias juga, kita tambahin label. Label kita ini font size nya 20 lah ya, 20. Itu kita tulisnya untuk score. Ini belum dihias. Background colornya kita kasih orange ya, orange. Kita tambahkan lagi, ini kita kasih tak masalah ya. Kita kita center, jangan deh, ini nggak usah. Nah, oke, udah kita atur untuk pembagiannya, pembagian bagannya, bagian score, bagian left, rotate, bottom, dan juga right. Nah, ini selanjutnya ini bagian ribetnya.
yaitu bagian codingnya nih, ribet pastinya. Oke, sebelum kita coding, kita masukkan ininya apa, balok-balok warna-warninya untuk agar bisa diubah, atau kalau misalnya di dalam gamenya tuh bisa jalan. Kita upload file dulu. Oke, bentar. Ini akan saya cepetin ya, upload filenya. Ini 110 salah satu sel 2. Ini udah totalnya 8 ya. Oke, udah semua. Oke, kalau misalkan mau dapat ini gimana nih? Isi dari ini ya, itu kayak balok-balok nih, balok warna hitam, warna merah, warna kuning, dan seterusnya. Ini bisa ada di Google. Yang di Google tadi itu yang untuk download extension Tetris juga disediain di sini. Yang ini asset pack. Kalau ada banyak sebenarnya di Google, jadi cari aja asset pack Tetris di Google keywordnya. Oke, sudah. Kita masukkan semuanya. Selanjutnya itu bagian paling susah untuk kalau membuat aplikasi seperti ini, yaitu mengcodingnya. Oke, kita akan buat. Oke, kita langsung aja ke blocks atau ke tempat codingnya ya. Ini sudah saya rapikan. Awal-awal kita ke button 1. Yang ini kita pakai. Selanjutnya vertical arrangement 1 yang visible. Ini dia. Nah, ini juga vertical arrangement 2. Ini kita pakai yang false. Ini yang true. Nah, oh iya, sebelum kita lanjut ke codingan selanjutnya, ini sangat penting, yaitu kita harus menambahkan yang namanya call start game. Kenapa? Kalau misalkan ini nggak dimasukkan ke dalam codingan ini, gamenya nggak bakal jalan. Gamenya bakal error dan nggak ada tampilan game balok Tetris yang turun, dan juga yang bisa kita arahkan itu nggak bakal keluar. Makanya ini penting banget. Jadi kesalahan kecil ini juga sangat diperhatikan dalam pembuatan game Tetris ini. Oke. Itu selanjutnya kita pakai yang procedure. Start game. Nah, selanjutnya kita pakai nih, yang maksud saya tadi tuh import extension tuh dapat fitur-fitur baru nih. Buktinya nih, kita import fitur Tetris nih. Kita dapat fitur Tetris kayak game over, move to left, move to right. Nah, ini yang move to left, move to right ini kita pakai tadi codingan, lihat. Score change juga ada, rotate block. Oke, kita pakai yang nih, create render dan juga destroy instance. Nah, ini kita pakai lagi yang set Tetris 1 view layout to horizontal arrangement 2. Soalnya yang kenapa pakai horizontal arrangement 2, karena nih untuk di bagian ini, bagian tampilannya di ini horizontal arrangement 2 yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya ya, kan tadi saya sebelumnya sudah memasukkan gambar-gambar tadi nih, balok-baloknya sel 0, sel 1, yang isi gambarnya tuh kayak balok-balok, ini balok kuning nih. Oke, jadi fungsinya dimasukin itu untuk dimasukkan ke codingannya. Jadi caranya itu kita ke Tetris, kita gunakan yang ini dia, call Tetris 1
match index match 0 image-nya kita pakai yang ini dia. Nih, untuk yang pertama tuh kan yang ini nih, yang cell 0 png. Nah, kita tulis cell 0 png. Nah, ini seterusnya. Habis itu lakukan yang hal sama juga. Add so ini ambil teks, kita pakai yang ini lagi. Ini tapi beda, ini satu, ini kita akan jadi cell 1.png. Nah ini dilakukan berulang-ulang sampai dia ke cell 7 png. Jadi yang ini dilakukan sampai cell 7 png, dan ini sampai 7 juga sama. Yang bagian balok warna biru ini. Oke. Jadi ini akan saya cepetin biar nggak akan makan waktu lah ya. Nah, sudah semua nih. Dari 0 sel 0 png sampai 7 sel 7 png. Oke, dah. Setelah kita masukin semua sel dari sel 0 sampai sel 7 png ini, lanjutnya kita supaya gamenya bisa mulai, kita masukkan di Tetris 1-nya tuh. Mana dia? Ini dia. Call Tetris 1 start game biar gamenya bisa dijalankan. Oke, setelah itu setelah dimasukkan kan tadi di bagian left, rotate, bottom, right. Nah, supaya bisa berfungsi kita masukkan ini di left, ini dia di bottom di button 2, rotate button 3, button 4 bottom, button 5 right atau kanan. Oke. Kita masukkan berarti jadi di Tetris. Ini fungsinya biar bisa berjalan, biar bisa pas dipencet right itu dia baloknya ke kanan, kalau pencet left baloknya ke kiri. Oke, kita caranya Tetris 1. Nih. Ini dia nih. Ada call pertama, call Tetris move to button. Oke, pertama-tama kita button tadi kalau left buttonnya button 2 masukin. Nah, button 3 rotate. Nah, dia rotate move to button paling bawah. Nah, nih call 1 Tetris rotate block. Oke, button 4 tadi button 4 itu mana dia? Pakai yang bottom tadi, mana bottom? Nih, bottomnya supaya kalau misalkan dipencet tuh dia baloknya turunnya lebih cepat. Terakhir button 5. Tetris button 5 nih terakhir tuh yang ke kanan. Tadi kan udah ke bottom. Nah, ke kanan nih terakhir. Nah, coba kita cek dulu. Button 2 move to left. Button 3 rotate, button 4 bottom, button 5 right. Cek. Oke, semua ya. Nah,
Oke, setelah itu ini setelah udah kita program, yang untuk yang terakhir nih adalah bagian ketiganya, yaitu bagian game overnya. Oke, caranya kita ke Tetris 1. Bukan deh. Sebelum game over ada lagi yang tetap juga di bagian game over, tapi itu adalah score change, atau dimana dia itu skornya berubah. Kalau misalkan semua di game Tetris itu, kalau misalkan semua baloknya berjejeran, dia akan hancur dan akan mendapatkan skor. Nah, ini cara untuk codingnya atau untuk memprogramnya. Sudah, when Tetris was score change, kita masukkan ini dia yang label 5. Kenapa label 5? Karena kalau pas kita menghias tadi, yang label 5 tuh untuk bagian skornya. Nah, jadi label 5, set 5 text to get score. Kita get score. Nah, oke, udah bagian skor. Selanjutnya kita bagian yang terakhir, yaitu bagian game overnya. Mana dia? Game over. Ini dia. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, kita kan yang ini kan bagian 3-nya belum didesain. Kita desain dulu. Ini kita hapus. Kita kecilkan. Kita unvisible. Nah, kita kasih, ini desainnya sama yang seperti vertical alignment 1 ya, yang kayak gini, tapi bedanya diganti restart game, sama ada tulisan game over sama skornya. Yang ini mana dia, layout, vertical arrangement, parent, tambahkan button. Ini kita center, kita bikin tengah. Font size nya samain ya, 25. Tadi untuk backgroundnya tadi dark gray, sama seperti yang start game. Sekarang start game font bold, itu warnanya warna biru, ini teks warna putih. Nah, juga round shape nya bagus. Oke, selanjutnya kita tambahkan label di atasnya ya. Tambahkan di sini tulisannya ukurannya 30 gede, game over. Nah, putih biar kelihatan. Nah, ini kita font bold. Habis game over ada yang namanya skornya. Ini kita kasih skor 15 ya, kecilan 20 aja. Nah, 20. Kasih your score is five. Nice. Nah, sudah. Setelah kita desain, udah didesain nih bagian restart game, bagian game overnya, kita akan mengcodingnya selanjutnya. Oke, untuk bagian coding game over ini caranya itu set vertical alignment. Kita cari yang set vertical alignment 2 yang visible. Ini dia. Visible. Ini dulu. Visible. So yang alignment 3 juga. So ini pakainya yang false.
dan juga true. Nah, biar dia dapat skor, dia itu pakai ya kita selanjutnya yang kita pakai itu yang level 7 ini. Kenapa level 7? Karena di level 7 itu ada bagian ini kita invisible dulu. So yang enhancement 3 kita visible. Nih dia. Karena level 7 itu yang bagian skornya. Jadi kalau misalnya ditampilkan level 7, di skornya akan muncul. Mana dia? Level 7 set level 7 text to get score. Nah, oke, dah. Oke, ada lagi selain game over ini, ada lagi sebenarnya, yaitu yang untuk restart game. Jadi restart game itu kalau misalnya kita pencet restart gamenya, itu bisa balik lagi ke menu awal. Jadi ini penting juga ya. Tadi restart game itu button 6. Jadi main button 6, klik sama kayak gini ya. Set vertical alignment 2, copy. Tapi ini kebalikannya sekarang. Ini copy juga. Set alignment 2. Oke, pentingnya adalah start game ya. Call start game. Pastinya penting lah ya, supaya gamenya bisa balik lagi ke menu awal. Nah, ini udah semua ya, sudah selesai codingnya. Kalau bisa kita lihat sih panjang sih ya, emang panjang nih. Oke, sudah kita ini. Oh ya, ini kita invisible dulu untuk enhancement 3 nya. Nah, udah kita visible kan enhancement 1. Oke, sudah selesai, sudah didesain, sudah di coding. Selanjutnya kita tes, kita coba apakah percobaan yang project yang kelompok kami lakukan berhasil. Makanya kita tes dulu. Oke, selanjutnya kita buka Play Store, lalu ketik img infector. Nah, di sini saya sudah mendownload, lalu klik buka. Nah, di sini kita scan kode card. Kita tunggu, kita scan, kita tunggu beberapa saat. Proses memang sangat lama untuk membuka kode cardnya. Nah, kalau sudah itu masuk ke game store-nya. Di sini sudah ada Tetris yang kita mainkan. Oke, bagus. Nah, di sini adalah aplikasi yang kita bikin dengan teman saya bernama Safara Sabio Razik. Ini project kita membuat Tetris.